Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan Allah kita, yang kita sungguh percaya telah menyertai kita, memelihara kita, bahkan yang sudah memberkati kita. Maka sebagai tanda syukur kita, hari ini, pagi ini, keluarga besar SMK Negeri 2 Manado beribadah bersama-sama untuk menaikkan syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati dan yang sudah bangkit mengalahkan maut. Maka mari persiapkan hati pikiran kita untuk ada di jalan ibadah di pagi ini. Mari kita angkat pujian, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Mari kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah SMK Negeri 2 Manado di pagi ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di surga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik. Engkau anugerahkan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang lahir, berkarya, yang mati dan yang bangkit, yang sudah mengalahkan maut. Tuhan yang telah menang atas maut. Maka di pagi hari ini, ya Tuhan Allah Bapa di surga, bersyukurlah kami. Kembali kami beribadah bersama-sama keluarga besar SMK Negeri 2 Manado. Sesungguhnya Tuhan, kami masih tak layak di hadapan. Tak layak karena masih ada saja hidup yang berdosa di dalam kehidupan kami. Hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang tak mampu bertanggung jawab dengan iman kami. Sekalipun kami telah tahu dan mendengar firman Tuhan, tetapi acap kali di dalam kemanusiaan kami Tuhan, kami tertunduk di dalam keberdosaan kami. Kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami ya Allah. Ampuni kami ya Tuhan,
dalam keberdosaan kami. Sehingga sungguh Tuhan kami ada dan layak menyembah, mengagungkan Engkau di dalam ibadat di pagi hari ini. Bermohon kami Tuhan, biarlah kasih anugerah Allah di dalam pengampunan dinyatakan bagi kami. Olehnya Bapa juga, tuntun kami kembali dengan firman Tuhan, agar kami dibawa kembali kepada kehidupan yang berkenan, karena kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hidup di dalam ketetapan-Mu ya Allah. Hidup dalam rancangan Tuhan. Karena firman dinyatakan bagi kami, dan kami mau firman itu terpelihara di dalam kehidupan masing-masing kami. Maka terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, bahwa kami untuk mengenal dan mengerti akan firman-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kehidupan ini sesungguhnya adalah satu kepercayaan. Hidup ini sesungguhnya adalah suatu amanah, pertanggungjawaban yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Di dalam perenungan kita di kesempatan ini mengingatkan kita tentang satu kesetiaan di dalam panggilan iman masing-masing kita. Apakah di dalam talenta, potensi pekerjaan kita masing-masing, yang di dalamnya tentu ada tanggung jawab yang serius yang harus dikerjakan oleh setiap pribadi. Allah telah memberi kemampuan kepada kita untuk setia. Maka biarlah kesetiaan itu akan terus ada di dalam kehidupan panggilan iman kita. Setialah di dalam hal-hal atau perkara-perkara yang kecil, maka kita akan setia ketika didatangkan pada perkara-perkara yang besar. Maka di dalam semua itu, untuk setia atau ada di dalam istilah kesetiaan ini, maka ada satu kata yang tak bisa kita lewatkan di dalamnya, yakni proses. Proses dari kecil menuju yang besar. Maka itu berarti mempersiapkan diri masing-masing kita untuk senantiasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setialah dalam hal yang kecil. Sebab nanti ketika kita setia dalam hal yang kecil itu, maka ketika Tuhan memberikan perkara yang besar, Tuhan jugalah yang akan memberi kemampuan kepada kita, kasih karunia untuk tetap setia kepada hal yang besar itu. Yang terpenting di dalamnya adalah bagaimana kesetiaan itu kita lakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, apalagi kesombongan kita, pengagungan diri. Tetapi sesungguhnya segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kesetiaan itu, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Posisi kita di mana? Posisi kita ada dalam talenta masing-masing kita. Ketika kita sebagai guru,
biarlah kita setia dengan apa yang kita kerjakan sampai sejauh ini. Karena disinilah kita diuji dalam kesetiaan. Seberapa besar layaknya kita di hadapan Tuhan dalam pekerjaan yang kita gumuli, di dalam kesetiaan yang torang lakukan, lewat pekerjaan masing-masing kita. Agar Tuhan memberkati dalam perkara-perkara kecil yang torang buat. Akan menjadi sungguh ironis ketika kita tidak setia di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita lalai menjalankan semua itu, tapi kita berharap mendapatkan perkara-perkara yang besar yang Tuhan berikan. Padahal kita hanya di dalam perkara yang kecil tak mampu melakukan dalam kesetiaan. Jangan menunggu waktu. Nanti kalau saya sudah begini baru saya berbuat. Nanti kalau saya punya posisi baru saya berbuat. Nanti sudah kaya raya baru saya begini untuk melayani Allah dalam kesetiaan. Tidak. Hari ini dengan apa yang ada pada kita, dengan semua yang ada pada kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di tangan kita, apa yang ada dalam hidup kita, berikanlah itu untuk Tuhan di dalam kesetiaan yang sungguh-sungguh itu, sehingga Tuhan memberkati kehidupan ini dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka ini yang saya katakan tadi, hidup ini satu kepercayaan, satu amanat yang Tuhan berikan. Dan percayalah, ketika Tuhan memberikan perkara yang kecil dan besar itu, Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita, agar kita setia di dalamnya. Adakah kita sungguh-sungguh serius di dalamnya? Sehingga hidup ini kita jalani sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Biarlah segala tanggung jawab yang ada pada kita sebagai orang percaya, kita semakin mengasihi Tuhan lewat pekerjaan kita masing-masing, lewat pelayanan kita, atau dimanapun kita berada. Tunjukkanlah bahwa kita mencerminkan ketetapan-ketetapan firman Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan segala sesuatu yang kita kerjakan sungguh mengagungkan nama Tuhan. Dan di dalam kesetiaan kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau telah menuntun kami di dalam terang firman Tuhan yang mengajari dan mengajak kami untuk setia kepada perkara-perkara yang kecil, agar nanti ketika Tuhan nyatakan perkara yang besar, kita pun siap. Dan semua karena kasih karunia Allah. Allah memampukan lagi, memberi kemampuan lagi untuk kita setia. Tapi biarlah di dalam segala kesetiaan itu hanya Tuhan yang kami agungkan, hanya Tuhan yang kami muliakan, bukan pengagungan diri kami. Perlengkapi kami ya Tuhan dengan firman Tuhan setiap saat, sehingga sungguh kami boleh menjadi alat Tuhan, maka menjadi berkat di mana kami berada. Teristimewa keluarga besar SMK Negeri 2 Manado yang rindu semakin rindu mengasihi Tuhan. Dengan pekerjaan yang ada, tanggung jawab yang ada, maka sertai kami Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, sehingga memunculkan kesetiaan di dalam pelayanan kami kepadamu Tuhan. Lewat pelayanan kami mendidik anak-anak kami di SMK Negeri 2 Manado. Anugerahkan hikmat dan pengertian bagi kepala sekolah kami, Bapak Julius Robin Kolowai, ketika beliau diberi tanggung jawab di sekolah ini. Kiranya sungguh menjadi terang bagi kami, memberi dampak yang besar bagi kami, bagaimana mencerminkan kepemimpinan yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh setia di dalam tanggung jawab,
Sehingga kami semua pun terus melakukan hal yang sama sebagai guru-guru, staf pendidik, tata usaha, staf tata usaha, orang tua, semua yang terlibat di SMK Negeri 2 Manado, menunjukkan kesetiaan yang sungguh Tuhan. Karena apa yang kami lakukan sesungguhnya untuk Tuhan, maka biarlah kinerja kami pun akan serius mengerjakannya, tidak lalai, tapi bertanggung jawab dengan pekerjaan itu, sehingga anak-anak kami boleh cerdas, bertumbuh dalam iman yang baik, berkelakuan yang baik, berbudi yang luhur. Karena kami pun dengan setia mengajari anak-anak kami agar mereka semakin dewasa di dalam iman. Maka teruslah kami bermohon ya Tuhan, kasih anugerah-Mu memberkati dan memperlengkapi kami. Juga orang tua siswa yang ada, yang merindukan anak-anak mereka sukses dan berhasil, Tuhan kasihanilah. Dengarkanlah setiap permohonan doa orang tua kami yang bermohon akan anak-anaknya berhasil. Biarlah Tuhan menyatakan juga akal budi kebijaksanaan, sehingga dengan semua itu memperlengkapi orang tua, membesarkan dengan penuh hikmat dan kasih sayang, sehingga anak-anak kami bertumbuh dengan baik, menjadi harapan keluarga, harapan daripada-Mu ya Tuhan, bahkan harapan bangsa dan negara. Boleh bertumbuh menjadi orang yang berdampak kepada orang lain, yang mampu membawa shalom, yang mampu membawa damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh keberadaan kami Tuhan hari ini, seterusnya biarlah dalam rancangan Allah Bapa di surga, dalam kehendak Tuhan, sehingga kami tahu tanggung jawab dan panggilan iman kami untuk apa kami ada di tengah-tengah dunia ini. Mengasihi Allah dengan melayani akan sesama kami, memberi yang terbaik bagi kehidupan, keluarga, pelayanan, bahkan masyarakat. Sungguh-sungguh menciptakan keindahan, kedamaian dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa permohonan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.